Analisa isu nasional. Hasil presentasi dari Gelombang 2, Angkatan 12, Kelompok 4.2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isu yang kelompok kami ambil, yaitu terkait isu gratifikasi. Kasus yang kami ambil yaitu tentang kasus Bupati Langkat. Adapun datanya yaitu adanya kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Langkat tentang terbit rencana perangin angin sebesar 36 miliar. Kasus ini dari proyek pengadaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Yang kedua yaitu ada faktanya. Gratifikasi ini terjadi di lingkungan pemerintahan kabupaten, bukan pusat. Jadi sangat relevan sebagai kasus daerah. Gratifikasi bukan hanya berupa uang langsung, tapi sering terkait dengan proyek, fasilitas, atau peluang kontrak. Dalam perspektif hukum di Indonesia, gratifikasi termasuk tindak pidana korupsi jika berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu 30 hari kerja. Yang ketiga yaitu ada dampaknya. Adanya kerugian negara sebesar 36 miliar. Yang kedua, rusaknya kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu mempengaruhi keputusan kebijakan publik yang tidak berdasarkan efisiensi atau kebutuhan publik. Yang keempat yaitu adanya penyelewengan penggunaan dana yang tidak semestinya karena perbuatan koruptif. Materi selanjutnya yaitu ada identifikasi isu terkait gratifikasi tentang kasus mantan Bupati Langkat. Yang pertama yaitu ada lemahnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Yang kedua ada rendahnya sikap integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Yang ketiga yaitu adanya intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan pihak tertentu. Slide selanjutnya yaitu analisa tapisan isu dengan menggunakan metode APKL. Teknik ini memiliki 4 komponen utama, yakni A untuk aktual, P untuk problematik, K untuk halayakan, dan L untuk layak. Ketiga isu yang telah diidentifikasi selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel APKL dan dilakukan penilaian per komponennya. Lalu, dilakukan penjumlahan untuk setiap nilai komponen yang menjadi penentu akhir dari isu yang akan dipilih. Peringkat akan diberikan berdasarkan jumlah nilai tertinggi hingga terendah. Selanjutnya dampak dari kasus gratifikasi. Terdapat 4 dampak, yakni yang pertama rusaknya kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah daerah. Kedua, adanya penyelewengan penggunaan dana yang tidak semestinya karena perbuatan koruptif. Ketiga, adanya kerugian negara sebesar 36 miliar. Dan yang terakhir, mempengaruhi keputusan kebijakan publik yang tidak berdasarkan efisiensi atau kebutuhan publik. Rekomendasi upaya. Jadi di rekomendasi upaya ini kami mempunyai 3 masukan dan 3 gagasan. Yang pertama, untuk memperkuat regulasi dan sistem pengawasan. Yang kedua, menerapkan digitalisasi sistem pelayanan publik. Yang ketiga adalah meningkatkan integritas ASN. Di slide selanjutnya, yakni teknik analisis isu. Pada slide ini saya menggunakan teknik analisis fishbone. Adapun bagian di dalamnya, yakni yang pertama itu MEN atau SDM, kurangnya komitmen anti korupsi. Yang kedua, penyalahgunaan jabatan serta rendahnya integritas pejabat. Yang kedua, ada namanya metode atau proses, yakni karena pengadaan tidak transparan, manipulasi administrasi proyek, serta intervensi di dalam proyek. Yang ketiga, ada mesin atau sistem, yakni audit tidak optimal, sistem kontrol tidak efektif, serta pengawasan internal yang lemah. Yang keempat, ada money atau anggaran, terjadinya markup anggaran proyek, penggelembungan dana proyek, serta fee atau gratifikasi dari proyek. Yang kelima adalah material atau proyek, yakni terjadi manipulasi spek yang dibutuhkan proyek. Yang kedua, proyek tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Yang ketiga, kualitas pekerjaan yang rendah. Yang keenam, environment atau lingkungan, yakni budaya permisif terhadap korupsi, minusnya pelaporan masyarakat, dan pengawasan eksternal yang kurang aktif. Kerugian yang negara dapatkan dari kejadian ini oleh proses gratifikasi itu sebanyak 36 R.
oleh proyek PUPR yang terjadi di Langkat. Berikut ini adalah foto dokumentasi penahanan Bupati Langkat oleh aparat terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjeratnya. Kami yakin materi analisis isu ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencegahan dari tindakan gratifikasi di dunia nyata. Dengan menambahkan nilai-nilai kejujuran, hari ini kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk generasi mendatang yang lebih bersih dan bermartabat. Transparansi dalam kunci akuntabel adalah bukti katakan tidak pada gratifikasi.